this is it. Suci Maria dan Claudi Mareta. Hai Lawa. Teman-teman sangat bisa memanfaatkan sosial media dan itu sangat membantu untuk mendatangkan cuan. Everyone can be a seller di sosial media. Kadang-kadang saya kehabisan ide. Oke. Jadi saya memanfaatkan produk digital kayak AI, ada ChatGPT, terus ada CapCut seperti itu. Oke, jadi Lawa kamu tahu di Indonesia nih banyak sekali pengguna internetnya. Kalau saya tidak salah baca berarti benar, sekitar 200 juta pengguna. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terbesar untuk Asia Tenggara. Kita manfaatkan Sukompa yang 200 juta pengguna, pasti bisa FYP kita konten. Apa ya? Apa guys? Apa guys? Iya. Aku tidak tahu. Bicara, berbagi inspirasi, cerita dan rasa. Bicara, bicara. Zaman sekarang digitalisasi rasanya sudah tidak bisa lagi kita elakkan. Mau melawan, menghindar sudah tidak bisa lagi. Semua serba digital ya. Mau itu uang, sekarang digital transaksinya. Kemudian dan lain-lain lah. Sekarang kita sudah memasuki era digital yang sudah tidak bisa kita tolak, kita hindari. Memang harus diterima dan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi digitalisasi juga bawa banyak manfaat ya untuk kita gitu. Saya dan Anda tentu punya keuntungan masing-masing sesuai dengan kapasitas kita, profesi kita untuk bisa memanfaatkan ekonomi digital ini. Nah, untuk bicara soal ekonomi digital, sepertinya sekarang banyak sekali influencer yang kemudian memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk bisa kemudian mengembangkan ekonomi digital ini sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Dan di Labuan Bajo ternyata juga ada influencer yang banyak sekali pengikutnya dan bahkan kalau kita lihat perkembangan mereka ya, mereka kesini-sininya nih dan sudah mulai banyak kepercayaan, ya mereka mengendorse barang dan lain-lain. Apakah skill mereka ini untuk memanfaatkan ekonomi digital ini benar-benar berpengaruh pada kehidupan mereka, finansial mereka. Lalu tips dan trik seperti apa sih yang dilakukan oleh dua anak Manggarai ini ya, yang kemudian terkenal menjadi influencer NTT. Dan ternyata saya bisa menghadirkan mereka bersamaan, ini sebuah kebanggaan bisa ngobrol dengan mereka ya. Dan influencer ini adalah, kenapa? Narasinya terlalu lebay ya. Oke, this is it. Suci Maria dan Claudi Mareta. Hai Lawa. Hai Oke, semuanya. jadi silakan dong disapa seperti biasa openingnya di konten-konten Suci kemudian Claudia. Silakan. Kalau saya biasanya Hai Lawa atau Hai guys. Coba kalau opening acara ini gimana nih kalau versi Suci biasanya? Kalau versi saya biasanya ini saya agak kaku, tidak selincah Kak Desi tadi. Jadi kalau highlight, jadi bos di kontennya masing-masing ya. Kalau saya diundang ke kontennya Suci juga nanti gagap juga nanti. Dan kalau ini Hai Lawa, kalau Claudia biasa menyapa penggemarnya dengan apa nih? Apa ya? Apa? Hai gengs. Oh gitu ya. Hai Hai Besti. gengs. Oh hai gengs. hai Biasanya dia Besti. langsung muncul dengan energi cerianya. Biasanya dia tidak perlu sapaan langsung joget ya. Iya. Oke, kekasan masing-masing teman-teman kalau mengikuti Suci Maria dan Claudia Mareta pasti tahu bahwa mereka berbeda segmentasinya karena yang ini nih biasanya suka cerita diri sendiri dan cerita orang lain. Karena dia harus promosikan orang lain ya dan juga cerita diri sendiri. Dan kalau Claudia memang kontennya joget-joget ya. Oke, lebih banyak jogetnya daripada ngobrolnya. Betul Ngomong-ngomongnya. Oke, kita saya penasaran, Suci sejak kapan sih mulai melirik menjadi, wah kayaknya saya memutuskan menjadi influencer saja deh. Atau kelasnya kemudian lebih naik sekarang mencari ini menjadi pekerjaan saya gitu. Kapan sih Suci? Setelah saya resign dari company dan tahun ini tepat 1 tahun. Oke, berarti sempat jadi ini ya pegawai Iya, gitu ya, pegawai pekerja. swasta, buruh swasta. Oke, ya. Berapa lama tuh? Saya jadi pegawai swasta kurang lebih 6 tahun Kak. 6 tahun. 6 tahun saat itu sosmed saya tidak terlalu giatin dan setelah resign kemarin ya setahun ini baru saya fokus Itu ke sosial media. 1 tahun ini ya, berarti Iya, dari tahun setahun ini. lalu. Iya, Oh, benar. Jadi perkembangannya cepat juga ya.
Ya bisa dibilang cukup cepat juga mungkin ya Kak, karena benar-benar saya fokuskan ke situ. Oke, iya. Kalau Claudia bagaimana? Memang awalnya juga bekerja dulu ya berarti? Iya, awalnya satu bekerja. kantor? Sempat satu kantor sama Ibu Suci. Oke. Dulu manggilnya Ibu. Ibu, Oh, Ibu Ibu Suci. Suci. Suci dari dulu waktu kerja juga panggil ke orang-orang Hai Lawa juga ya? Tidak, biasanya Bapak Ibu formal sekali. Oke, iya ya. Jadi ini Hai Lawa, Hai Gengs dan dua-duanya sempat bekerja dalam satu kantor ya. Iya. Oke, kemudian sama-sama juga memutuskan untuk banting setir jadi influencer. Influencer. Iya. Kalau influencer memang itu adalah validasi dari orang-orang menyebut Iya, kalian influencer. influencer. Tapi kalau kalian menyebut profesi kalian sekarang yang kalian tekuni dengan apa biasanya Suci? Suci menganggap pekerjaan kalian tuh apa? Saya kira untuk setahun ini saya sudah agak percaya diri untuk mengatakan saya influencer. Oke. Tapi mungkin micro influencer karena saya tidak sangat banyak pengikutnya, tetapi dengan jumlah seperti itu mereka punya trust dan loyal saya kira ya. Karena saya juga mempelajari insight dan ya kurang lebih mereka masih sering melihat saya, menonton saya khususnya di story. Dan kemudian saya belajar sedikit teori-teori ya, dapat dikatakan saya ini micro influencer sebenarnya. Tapi setelah ada pengakuannya validasi dari beberapa pihak, kemudian ada kerjasama endorse dan lain-lain, sudah pede ya kalau bilang Iya. influencer. Claudia juga begitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Karena ada banyak sekali yang saya terima kayak apa namanya? Apa? Endorsement? Bukan cuma endorsement tapi bukan undangan Untuk bisa jadi pembicara. sama apa ya? Apa? Maunya apa? Apa guys? Iya. Aku tidak tahu. Dia lebih lincah kalau joget Iya daripada benar ngomong. sekali bahkan buat musik sendiri dia nih. Ah. Jadi diundang untuk menjadi pembicara atau musik itu sudah kemudian kapasitasnya sebagai influencer. Itu yang Kadesi bilang validasi dari luar begitu ya? Iya, Claudia? pokoknya ada validasi positif lah dari audiens Oke. begitu. Makanya saya pede untuk jadi influencer. Gitu. Yes. 1 tahun juga ini? Kalau saya karena mulai ngontennya itu sejak kuliah, jadi dapat ini positif dari audiens itu mulai kuliah. Oke. Iya, tapi tidak kayak Kak Suci. Kalau Kak Suci kan selama 1 tahun sudah tekun. Kalau saya tekun tidak. Oh, dia sambil ngisi sambil jalan karena pas kerja juga dia seperti itu. Maksudnya dia kerja waktu itu sama saya di perusahaan tapi masih cukup giat dalam arti ya kalau ada waktu dia masih ngurus sosmednya gitu loh. Iya. Oke, iya. Dari 2 karakter ini mungkin yang nonton kita juga masing-masing ada yang seperti Suci, ada juga yang seperti Claudie. Iya. Untuk itu kita mau cari tahu nih kalau berkenan ya bagi tips dan trik agar yang di luar sana mungkin yang vibes-nya memang lebih suci ya, yang fokus kalau sudah niat saya kejar kerja di situ benar-benar. Nah, mungkin ada yang seperti Claudie ya, bahwa pas saya mau bikin, saya bikin begitu ya pada saat itu. Kemudian sekarang mungkin kalau sudah jadi pekerjaan, no reason ya, harus fokus akhirnya, harus konsisten. Suci ketika tahun lalu ya memutuskan untuk mengerjakan konten di berbagai media sosial, lalu menjadi influencer sekarang. Apa sih yang terpikirkan di Suci begitu? Ketika memutuskan menjadi influencer, memang ini menjadi pekerjaan yang mendatangkan finansial atau mau cari popularitas dulu agar popularitas ini bisa mendatangkan finansial gitu? Kalau saya yang kedua Kak, karena mungkin saya membuatnya dalam suatu perencanaan dan menurut saya itu bekerja dengan baik. So first of all kita harus bangun branding dulu. Oke. Punya branding diri yang cukup baik dan kita melihat bahwa oke, ternyata banyak orang yang suka ya dilanjutkan baru kemudian mendapatkan kepercayaan untuk kemudian ada finansial yang berpengaruh seperti itu. Jadi cari popularitas dulu ya, Iya. karena itu jadi kunci orang mau datang mempercayakan kita jadi endorse barang mereka atau tidak gitu. Kalau dia juga sama? Sama, harus Sama bangun saja terus dari pertama. harus bangun personal branding dulu biar Oke. banyak diketahui sama audiens seperti itu. Jadi personal branding itu penting sekali supaya kita juga bisa mendatangkan. Ya. Nah, kalau bicara soal personal branding, Suci memang membangun Suci itu memang apakah seperti ini di kontennya atau justru di konten akan lebih gila atau lebih bagaimana sih Suci? Nah kalau saya tuh moody Kak. Oh gitu ya? Selain saya punya niche itu belum tetap, saya juga adalah konten kreator atau apa yang saya tampilkan tuh sometimes tidak tetap gitu loh Kak. Kalau saya lagi mau ceria-ceria,
Kalau saya lagi mau serius-serius kayak gitu, belum ada Niche niche atau standar yang betul-betul absolut harus jadi kayak gini begitu. Ini sama seperti diskusi kita beberapa waktu lalu. Yap. Mungkin Suci membuka cabang baru dari niche ya. Jadi niche itu tidak mesti yang kalau itu saja. Ternyata niche yang random itu menjadi niche juga Iya, sebenarnya. random niche. Oke, random niche. Jadi ada sekte sendiri di dunia influencer ya. Dan Suci membangun itu jadi niche yang random ya. Jadi kalau tiba-tiba kalau diperhatikan lawannya itu tiba-tiba lawannya itu menceritakan Kefai. Iya. Tiba-tiba lawannya itu menceritakan suaminya. Atau tiba-tiba lawan tadi yang saya bilang cerita nama orang. Gitu ya. Atau marah-marah orang. Itu juga niche random yang ternyata jadi jualannya Suci begitu ya. benar kan. Dan semua dieksekusi dengan baik. Itu niche random. Oke lah kita kasih nama dia niche-nya random dulu ya. Random niche. Kalau oke. kalau Cloudy mayoritas kontennya memang dance ya. Iya, Joget, dance dan lain-lain. Itu memilih untuk niche di situ karena skillnya basicnya adalah seorang dancer. Iya, di situ. Oke. Aku lebih memilih ceria. Oke, Iya. memilih untuk menampilkan yang ceria. Ceria. Menurut Cloudy niche yang itu sudah pas dengan Claudia. Kalau menurut saya itu sudah pasti untuk saya. Ya. Dan dari warna suaranya juga memang Cloudy kalau misalnya membawakan konten yang berat agak kerasa fun juga jadinya. Yang berat jadi ringan. Yang berat jadi ringan. Jadi kalau misalnya Suci mature tuh dapat. Jadi kayak segmentasi mature-nya itu sepertinya nyambung ya dengan Suci. Apalagi dengan background-nya juga ibu rumah tangga begitu ya. Ada menceritakan soal anak dan apakah karakter personal branding itu mengundang endorsement yang segmented juga. Misalnya Suci kemudian yang mengendorse itu misalnya pakaian untuk anak dan ibu dan lain-lain. Yang jadi kuncinya adalah personal branding itu ya yang mendatangkan bisnis untuk kalian berdua. Gimana saya cara Atau tergantung menjelaskannya? request. Misalnya oke lah niche-nya random. Apalagi kalau niche-nya random ya bisa datang dalam konten apa saja dan Nah itu dia dieksekusi. kayaknya Kak. Saya mungkin karena masih random niche-nya jadi belum ada yang fokus. Misalnya kan ada orang yang punya niche just in fashion. Nah semuanya itu yang berkaitan sama fashion yang endorse dia. Kalau saya justru karena niche-nya random ya random juga job-jobnya gitu. Tapi kebanyakan itu adalah yang bersifat edukasi dan paling banyak itu adalah informasi sebenarnya Kak. Oke, informasi. Jadi Informatif. informatif dan edukatif ya. Iya. Oke, walaupun kontennya akan random, tapi semuanya tuh benang merahnya tuh adalah informatif dan edukatif. Iya benar sekali. Kalau misalnya niche-nya Cloudy ini adalah ceria dan dancer, apakah kalau terima endorse itu sambil joget-joget juga gitu di kontennya? Oh tentu saja tidak. Oh tidak ya? Jadi joget-jogetnya atau dance-nya itu hanya untuk membangun personal branding. Iya. Tidak mempengaruhi barang yang akan di-endorse. Akan di-endorse, gitu ya? iya. Tapi kalau misalkan kayak endorse pakaian, kayak begitu-begitu masih bisa kalau misalnya sambil dance. Tapi kalau sudah makan tidak mungkin saya makan sambil Ya kali aja toh mungkin Claudia pengen ada improvisasi, makan sambil joget. Bisa jadi dia menarik. Bisa jadi dia menarik. Nah, kalau yang datang itu produknya macam-macam ya kalau di Suci ya. Untuk biasanya ada requestan khusus tidak dari orang-orang yang ingin barangnya di-endorse untuk Suci gitu. Dan Claudia nanti. Requestan khusus Atau mereka membebaskan saja, silakanlah digarap konten sesuai skenarionya dari kalian. Kami hanya menyediakan produk gitu. Oh ada beberapa jenis Kak, karena saya juga biasanya punya beberapa klien. Kalau yang bersifat informasi sama edukasi itu biasanya kita dibebasin. Cuma ada beberapa yang kan sekarang saya mulai terima endorse. Ada dari beberapa brand yang memang mereka sudah kasih. Misalnya CTA-nya seperti apa, terus bahkan sampai per sessionnya gitu. Kami pengennya slide 1 cuma 4 detik hanya menampilkan apa. Kalimatnya seperti apa, sudah ada yang mereka susun gitu loh Kak untuk kita. Kalau Claudia bagaimana? Sama kah? kalau Dia mau bilang kalau- sama lagi takut kalau sama lagi. sama lagi. Tapi kalau saya dari klien itu biasanya mereka terserah mau dibuat sekreatif mungkin, intinya informatif dan menjelaskan tentang produknya mereka seperti itu. Oke. Ya, Kebanyakan kalau klien saya sih seperti itu, Kak. Oke, kita masuk ke proses produksi ya. Untuk membuat sebuah konten itu kan perlu peralatan, perlu ada yang memikirkan konsepnya dan lain-lain. Apakah kalian melakukan seluruh proses produksi itu sendiri
Atau mungkin ada bantuan-bantuan. Kalau mulai dari Claudia dulu, biar nanti yang sama Suci. Claudia bagaimana? Kalau untuk proses produksi misalnya mulai dari ide konten, karena kadang saya kehabisan ide, Oke. jadi saya memanfaatkan produk digital kayak AI, ada ChatGPT, terus ada apa namanya CapCut seperti itu. Jadi saya manfaatkan semua itu untuk bantu saya nantinya Untuk cari, pertama cari ide pakai ChatGPT. Pakai ChatGPT. Oke, ini pemanfaatan Ide, digitalisasi nih. Oke. cari ide pakai ChatGPT, lalu untuk eksekusi itu divideokan seperti biasa untuk footage, terus manfaatkan CapCut atau apa lagi ya, ada VN kayak gitu-gitu untuk edit videonya seperti Oke, itu. itu dikerjakan sendiri atau Iya, kerja sendiri. kerja sendiri? Sendiri. Oh iya, mantap kali berarti ya. Tapi yang pegang-pegang videonya siapa? Oh, sendiri. Selfie juga ya. Saya pikir perlu bantuan tongsis atau Ada apa. pasti perlu tongsisnya. Oke. Kalau Pasangan misalnya, sendiri. kalau misalnya ya angle yang diminta oleh ya apa ya yang memberikan konten ini itu misalnya harus men-shoot Claudia itu dari belakang dan lain-lain, dibantu sama pegawainya atau bagaimana? Kadang kalau misalkan apa namanya pasangan tidak ada, karena dia adalah sumber tongsis saya. Oh gitu ya. Tadi belum disebutkan tuh tongsisnya tuh pasangannya. Tongsis ya. hidup. Kalau tidak ada dia berarti saya minta tolong sama pegawai yang ada di situ. Oke. Jadi kerjasama sama mereka. Bisa juga. kerjasama Iya. dengan mereka itu biasa begitu ya, Iya. dipisahkan. Berarti yang perlu itu tadi HP. HP perlu. Oke, kemudian untuk menangkap audio apakah memang hanya dari device-nya saja atau ada device tambahan? Kalau biasanya saya pakai voice over sih. Oh, pakai Langsung voice over. ya. Oke. Jadi tidak merekam audio pada saat pengambilan gambar ya? Iya. Rekam dulu semuanya, kemudian baru hey gengs yes, gitu. seperti Oke. itu. Langsung di iPhone. Langsung. Ketika sudah diedit semuanya baru Langsung di isi suaranya. Suara, iya. Oke. Apakah Anda juga sama? Kalau saya pemanfaatannya itu mungkin tidak ke ChatGPT. Kalau saya biasanya misalnya terima endorsement nih, terus barangnya saya belum pernah pakai. Contohnya kemarin kayak ada stepper gitu. Nah itu saya harus nonton dulu punya orang lain atau live-nya orang, gimana mereka menjual itu. Memang kita dapat manual book untuk panduan manfaat segala macam dari alat itu, cuman biasanya akan lebih asik kalau saya nonton punya orang dulu supaya menjadi referensi. Saya nonton punya 2-3 orang gitu, kemudian saya harus comprime lagi sama apa sih namanya nih, otentiknya saya tuh kayak gimana sih untuk bisa menyampaikan ini, gitu. Oke. Nah, kemudian tetap pakai iPhone ya. Ya, Oke, kemudian untuk aplikasi untuk mengedit tadi dia CapCut dah. Kalau Suci? CapCut only. CapCut juga ya. Lebih mudah, fitur-fiturnya lebih mudah dipahami atau bagaimana? Iya, kalau CapCut sih lebih mudah ya. Sejauh ini dia lebih mudah dan sangat mudah. Oh, sangat mudah. Iya, kalian sudah sangat familiar dengan itu. Tidak ada aplikasi tambahan misalnya? Kalau saya sejauh ini belum ada sih, Semua Kak. tools yang ada di situ sudah sangat membantu. Sudah sangat membantu. CapCut Oke. sudah sangat. Belajar sendiri CapCut. Iya. Belajar sendiri. Untuk audionya, apakah Suci juga tadi ya suaranya direkam terpisah begitu? Iya benar Jadi ada sekali voice Kak. over. Jadi nanti saya biasanya saya mikir nih di kepala konsepnya seperti apa, saya Mikir di susun kepala, videonya. Ibu mikir di kepala orang nanti. Jadi biasanya apa yang menginspirasi Claudia dan juga Suci untuk membuatkan konten ya? Claudia dulu. Apakah dipikirkan seperti Suci tadi ya? Saya pikir ini besok mau bikin apa? Atau kalau Claudia apa yang lewat bisa jadi inspirasi? Mungkin nanti Suci punya cerita yang berbeda. Kalau Claudia bagaimana? Kalau saya kan biasanya ada konten-konten yang lagi ngetren. Oke. Jadi disesuaikan. FYP itu jadi inspirasi. inspirasi. Tapi kadang harus disesuaikan sama karakternya saya sendiri. Kayak Kak Suci juga tadi harus disesuaikan sama karakter. Jadi pokoknya harus dibuat serelevan mungkin sama karakter kita. Jadinya kalau ada tren baru, oh iya ada tren baru nih. Oh kalau dibikinkan konten misalnya disesuaikan sama endorsan, oh kayaknya bisa kayak begitu sih saya biasanya. Iya. Kalau Suci mungkin diskusi sama suami, apakah juga jadi salah satu sumber ide atau bagaimana? Sejauh ini kalau misalkan suami
dia sangat terlibat untuk bagian support. Tapi kalau Oke, untuk berbagi produksi. ide kayaknya jarang karena jam saya kerja juga adalah ketika dia juga lagi Jam kerja di ya. kantornya Ya, gitu. nanti bukan diskusi malah berantem nanti. Orang lagi kerja. Tapi kemudian kalau misalkan pulang kerja terus cerita-cerita ya, dia juga Oke, kasih masukan oke. iya. Tapi saya agak sedikit berbeda sama Claudia pada awalnya. Kesini baru saya mulai kayak saya belajar gitu loh Kak. Oh jadi ternyata memang penting juga saya scroll. Karena selama ini bahkan beberapa bulan terakhir dulu tuh Kakak, saya hanya fokus untuk buat subnya video, terus saya mikir sendiri pakai sub kepala terus saya upload. Kalau sekarang biar tetap terus berinovasi apalagi mengikuti FYP dan tren itu baru saya mulai harus ada waktu khusus juga untuk scroll supaya Oke. apa sih yang sedang terjadi di luar sana begitu. Itu berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Oke, Sangat jadi berpengaruh. jadi manusia ini ya, orang-orang ini, netizen ini ternyata kesukaannya tuh bisa seragam, serentak gitu ya. Jadi akhirnya itu jadi patokan untuk influencer. Kalau netizen lagi ke situ, kita ke situ tuh. Jangan paksa untuk sangat otentik begitu ya. Atau bagaimana Otentik pendapatnya? kalau menurut saya otentik harus tetap Kak. Cuman kan mungkin ada pengaruh algoritma di kita punya Instagram oke. gitu ya. Kebetulan saya juga punya 2 Instagram. Satunya itu yang punya Kevai, satunya yang punya saya. Oke. Nah punya saya itu justru kecenderungan saya pakai cuma untuk saya ngupload hasil kerjaan. Sementara ada HP satu lagi yang akunnya Kevai, sering saya pakai untuk scroll misalnya kayak kursus belajar. Nah algoritmanya kan merekam hal-hal yang Oke, seputaran itu. Jadi iya. justru tidak dekat dengan hal apa yang saya upload gitu loh. Iya ya. Oke, itu juga kalau ya memang biasanya bilang gitu. Kalau kita sekali klik itu yang akan ditawarkan, Iya, gitu betul. ya. Itu yang akan ditawarkan. Jadi itu yang bikin teman-teman tuh rajin untuk cari tahu nih apa yang sedang Iya, terjadi di sekarang luar harus ya. begitu, Kak. Untuk jadi patokannya. Patokannya. Kalau Claudia dan Suci, lebih banyak memanfaatkan media sosial yang mana di antara Instagram, Facebook, TikTok itu yang mana yang biasanya? Kalau saya ketiga-tiganya saya manfaatkan semua Kak. Cuma memang paling besar engagement yang saya dapat itu di Facebook. Oke. Saat ini Facebook, baru kemudian TikTok. Dulu saya cuma TikTok sama Instagram, tapi sekarang sudah 3. Oke, ya. Jadi tiga-tiganya dimanfaatkan ya. Iya. Oke, kalau Claudia? Kalau saya manfaatkan ketiga-tiganya, tapi lebih sering sekarang di TikTok sama Instagram. Jadi kalau untuk soal pemanfaatan media sosial, yang paling dominan begitu ya untuk teman-teman ini, apakah memang mengikuti hype tren gitu? Sekarang orang lagi Instagram semua, orang sekarang lagi TikTok semua. Kalau kalian memang sebar saja ke semua media sosial ya? Saya dulu? Oh ya, kalau saya iya Kak, saya tuh satu materi biasanya sudah perjanjian juga sama klien bahwa akan saya muat di seluruh sosial medianya saya, TikTok, Facebook dan juga Instagram. Dan tapi itu juga ada strateginya loh Kak. Oke. Jadi kan Facebook ini bisa dimonetisasi. Nah jadi usahakan setiap konten yang mau saya upload itu saya harus upload di Facebook dulu. Oh begitu. Facebook dulu, jangan kalau Facebook harus Facebook sama Instagram. Kalau ke TikTok dulu katanya, tapi memang yang saya pelajari di channel-channelnya orang juga seperti itu akan sangat mempengaruhi karena kan TikTok bukan bagian dari Meta ya. Beda ya. Oke. Kalau Claudia juga begitu atau sendiri Apanya? strateginya? Kalau Suci kan tadi usahakan di Facebook dulu begitu. Kalau Claudia karena memang tidak sering dengan Sering Facebook, jadi Instagram dan TikTok. Instagram sama TikTok. Pendapatan kalian lebih banyak dari mana? Dari medsos yang mana? Aduh, susah sekali saya menjelaskan. Ini sebenarnya ada dramanya lagi. Oh begitu, apa tuh? Jadi saya nih Kak di Facebook ini saya sudah buat 5 kali Facebook. Jadi dulu iya, saya ya, pernah blogger terus ya? Jadi saya tuh dulu sama sekali tidak main Facebook. Terus disaranin sama beberapa konten kreator yang, kami pikir Kakak Ci ini paling banyak penghasilannya soalnya dari Facebook gitu toh. Soalnya kan Kakak Cipnya viewers tuh kan banyak sekali biasanya gitu. Nah, bahkan tidak sebanding dengan kami gitu. Hanya karena mereka memang konsisten. Terus saya bilang, "Oh ya Kak betul itu Kak." Nah, terus dijelasin tuh Kak. Dikasih tahu bahkan dikasih lihat akan seperti ini. Nah, saya coba dalam arti begini Kakak. Iya juga ya kalau memang bisa menghasilkan uang kan kenapa tidak gitu toh. Nah, tapi ternyata tantangannya banyak sekali, bahkan saya harus buat 5 akun dan ketika akunnya berhasil kemarin, Meta peralihan ke beta dan saya lagi di hold. Padahal subnya monetisasi sudah terbuka. itu
Berarti lebih banyak drama di Facebook ya? Banyak sekali Kak, jadi sapu uang belum bisa cair yang di Facebook. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah memang lebih banyak penghasilan dari Facebook? Kalau dari Facebook itu dia kan by system ya Kak ya. Oke. Jadi nanti kita tuh dapat mulai dari bonus, habis itu juga dari iklan in-stream, dan itu cukup besar malah. Tapi itu tadi lagi ada masalah dan ke-hold. Sementara Instagram dan TikTok itu membantu saya dengan klien offline. Jadi uangnya itu bukan dari sistem, tapi misalnya langsung kayak di TF gitu ya? yang baik ya kayak itu. Oke, ya jadi bukan. Kalau Claudia bagaimana? Karena tidak main Facebook, tidak ada drama tadi ya, tidak ada drama yang di hold penghasilannya. Tidak ada drama. Semuanya memang offline itu untuk mitra bisnisnya ya. Iya, offline. Kalaupun online paling kayak endorsement kayak Kak Suci tadi pakai affiliate. Oh, Begitu. oke. Jadi afiliator di beberapa shopping apa itu namanya ya? Yang di TikTok. Oke. TikTok keranjang kuning, jualannya di kayak TikTok gitu-gitu. keranjang kuning dan Iya. lain-lain itu ya. Saya di TikTok sama toko oren. Oh, di toko oren juga ya. Itu Rajin sekali berjualan. Oh my god. berapa lama sehari kalian menghabiskan waktu untuk mengerjakan konten sih teman-teman? Ada dan tidak adanya kerjasama. Biasanya sehari itu saya bisa buat satu konten yang bisa diupload, tetapi ada beberapa draft konten yang mungkin besok baru isi suaranya kayak gitu. Tapi saya biasanya buat sampai 2, 3, 4. Oke. Tapi yang diupload cuma satu. Produktif ya Ibu ya? Berarti Sangat. karena memang ada banyak kanal yang harus diisi. Iya. Kalau Claudia? Saya suka hati. Oh, saya suka hati. Saya suka hati. Oke. Jadi saya tidak seproduktif Kak Suci. Oke, oke. Kalau saya kan biasanya dance toh. Jadi kalau hari ini sama dance, ayo dance. Kalau besok saya mau bikin konten kayak Cerewet. serius memperkenalkan produk, boleh. Oke. Kayak gitu. Tapi selama ini sudah banyak draftnya, cuma kayak Belum diupload. kapan aku harus edit? Iya, pantas ya ada konten yang pas begitu diupload kayaknya Claudia kemarin ketemu belum begini. Iya betul. Begini. Belum lama. Oh, ternyata itu delay ya untuk Iya. postingannya, publishnya. Nah, kalau kita bicara ini ada yang konsisten, ada yang moody ya kalau kita Iya. kita bagi kategori ya. Yang mana yang bisa dijadikan tips dan triks untuk influencer di luar sana untuk bisa menghasilkan cuan lebih banyak? Tentu saja yang konsisten nih. Yang konsisten harus. Itu harus ditiru. sih. Apa yang kalau misalnya konsisten dan tidak itu pengaruhnya di mana? Apa ya? Algoritma tadi, engagement. Saya kira Engagement sih. itu, dan juga untuk menyapa lebih hangat dan lebih dekat sama kita punya audiens iya. Tapi juga jangan kebanyakan Kak. Kayak kebanyakan apalagi kalau di Facebook ada bahasa suhu gitu tuh. Nah, kebanyakan suhu tuh selalu bilang, "Iya, makanya setiap hari harus ngepost 1 sampai 5 konten misalnya." Buset. Kalau 5 juga tapi nothing, tidak ada ide atau something good yang mau kau kasih tahu ke orang juga ngapain gitu loh. Kalau saya tuh konsistennya saya adalah saya harus ngupload, tapi tidak harus 5. Just upload gitu loh, 1 boleh, sometimes 2 atau 3, tapi saya tahu bahwa ada sesuatu yang bisa saya sampaikan kebanding ngupload aja random video sampai 5 tapi kemudian tidak bermutu atau justru tidak ada Tidak sesuatu yang sangat informatif. penting kepada audiens gitu. Oke, ya. Jadi tidak ini ya, tidak asal begitu Iya. kalau kita mau bilang. Kalau dia juga merasakan itu ya. Kalau misalnya tiba-tiba moodnya lagi konsisten, itu engagement dan juga viewersnya berubah begitu, Iya, berbeda. iya ada perubahan kalau misalnya saya konsisten kayak beberapa minggu terakhir itu saya biasanya posting 1 hari 1, 1 hari 1. Ada perubahannya dari ininya, dari insight-nya, ada perubahan, ada peningkatan seperti itu kalau lebih konsisten. Tapi kadang saya ini kemudian. Tapi Claudia merasakan itu ya, ada perbedaan Iya, kalau ada saat perbedaan. moodnya lagi konsisten dan moodnya lagi tidak ingin buat konten, itu berbeda hasilnya. Iya, betul. Oke, nah kalau kita mau tutup ini dengan memberikan pesan begitu ya, apa yang ingin teman-teman sampaikan sih kepada semua yang ada di luar influencer, yang ingin jadi influencer atau ingin mendapatkan uang dengan pemanfaatan media sosial. Teman-teman ingin kasih pesan apa sih? Mulai dari mana mereka harus miliki apa? Karena kalau kita lihat di luar sana tiap tahun lulusan dari perguruan tinggi itu ribuan. Pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan yang tersedia begitu ya.
Nah, pekerjaan yang tersedia lebih banyak lulusannya begitu. Nah, untuk yang tidak kemudian tercover oleh lapangan pekerjaan, ini kan bisa memanfaatkan peluang ini ya, peluang memanfaatkan media sosial. Silakan Suci dan juga Claudia sebagai penutup nih, ingin menyampaikan pesan apa sih buat teman-teman di luar? Saya duluan. Silakan. Kalau teman-teman misalnya yang seperti tadi Kak Desi sampaikan pada saat ini sudah selesai sekolah misalnya terus masih belum tercover dan belum ada pekerjaan di suatu company secara tetap yang bisa teman-teman Desain lakukan di grafis sana. juga. Iya benar. Nah jadi boleh sekali dimanfaatkan kaum rebahan daripada kita hanya merebahkan tanya kita tanpa mendatangkan kembali. Ayo kita affiliate deh paling gampang. Oke. Ya. Minimal followers 600 bisa dapat uang. Oh begitu, iya. Sama seperti ini kalau tidak salah tasnya juga di endorse, kacamatanya juga di endorse. Ini hasil dari affiliate ya? Iya ternyata benar baju sekali juga ya? semuanya. Semuanya endorse. Jadi semua yang dipakai ini adalah barang-barang hibah. Iya, ini kalau kita rajin buat videonya Kak, bakalan lebih banyak. Sedangkan saya untuk tas ini saya cuma buat 1 kali video, tapi uangnya masih masuk sampai detik ini. Gitu. Kalau ini tas, kalau tidak salah sekitar 12.000 kayaknya. Jadi setiap orang beli saya dapat 12.000. Gitu. Oke. Sudah tidak diupload lagi. Kalau misalkan videonya baru nyampe ke Claudia beli masih tetap masuk uang. Oh ya, oke. Jadi ini yang orang bilang invest pasif ya. Jadi 1 kali memposting 1 kali video, take. tapi dia kerja terus tuh buat kita ya. Kalau dia pesannya apa? Kalau saya pesannya selama kamu punya hobi, pokoknya hobi apapun, terus bisa dikontenkan, nanti bisa jualan melalui media digital. Kayak misalnya kamu bisa desain, terus hasil desainnya nanti bisa dijual di platform kayak Instagram, TikTok, Facebook, semuanya bisa dimanfaatkan. Yang penting kalian mau untuk memulai seperti itu. Jangan terlalu banyak pikir ya, kapan Iya, yang mau jangan mulai, terlalu- kapan mulai. Jangan. Saya belum beli iPhone, saya belum ini. Iya, gitu. kami juga dulu mulainya bahkan tidak pakai iPhone, saya pakai Android. Oke. Kalau jam posting, teman-teman ada tips tidak buat yang lain? Kalau boleh sih berkenan membagi, kayaknya tuh kita tidak bisa asal posting saja, tapi sebenarnya media sosial tuh punya jam-jam tertentu kalau kalian memang ingin fokus menjadi konten kreator begitu. Oke, prime time secara teori ada di Pinterest juga itu banyak sekali saya rasa materinya. Cuma kalau saya kayaknya harus tetap kita lihat laporannya kita sendiri-sendiri. Itu ada Kak. Kalau saya itu paling aman. Di insight-nya masing-masing. Iya. Ya. Secara teori emang ada gitu tetap Kakak misalnya jam 7 pagi, 12 siang, 7 malam dan sebagainya. Tapi kalau saya biasanya sesuaikan lagi sama saya punya laporan sendiri, paling banyak itu jam 12 siang pas orang istirahat karena kebetulan pengikutnya saya itu usia 18 sampai 24 itu 80% Kak. Paling banyak anak muda yang mungkin lagi kerja jam 12 pas mereka istirahat tuh, nah biasa saya taksir 12:05 kita upload soal. Jadi biar editnya dari tengah malam, nanti akan diupload jam 12 siang gitu. Paling ngefek ya kalau paling untuk ngefek Suci. 12 siang sama jam 6:30 malam gitu. Mereka pulang kerja jam 5 sudah mandi, pas mereka rebahan atau sambil makan gitu, scrolling ya muncul kita. Kalau dia jam berapa? Jam 2 dini hari mungkin. Konten apa itu? Kalau saya punya itu di jam 12, 3, 6 sampai 9. Nah, itu kalau saya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang baru mulai, sebaiknya konten di jam berapapun bisa. Oh, yang baru mulai Iya, ya. baru mulai Itu tadi konten di jam berapapun boleh. Iya, kembali lagi ke rules yang pertama tadi adalah bangun personal branding dulu. Iya. Nanti teknis-teknisnya tuh mengikuti ya. Iya. Oke. Jadi untuk jam posting pun tidak akan sama setiap orang karena masing-masing punya pengikut segmentasinya berbeda-beda. Iya, mulai dari usia, terus jenis kelamin juga. Oke, ya. begitu-begitu. Asal daerah juga Asal, gitu iya. ya. Itu juga berpengaruh semuanya Berpengaruh, ya. iya. Oke, kalian berdua ini benar-benar dalam pengamatan RRI adalah 2 contoh anak muda dari NTT yang inspirasional gitu. Amin. Benar dari Manggarai Thank ya you. dua-duanya Iya, ya. benar sekali, Asalnya Kak. dari Ruteng semuanya, tapi sekarang domisilinya di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Dan tetap bekerja begitu ya untuk mengerjakan konten dari Labuan Bajo begitu. Sampai bahkan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang lama. Dan keputusan itu ternyata tidak salah ya rasanya ya. Iya. Oke, sukses terus Suci Maria dan Claudia Mareta. Hampir saya bilang Suci Mareta dan Claudia Maria.
Oke, Suci dan juga Claudia, silakan boleh dong closingnya bagaimana konten di konten kalian ya, closing untuk closing untuk podcast kita nih dari Suci boleh. Oke, jadilah Wakam tahu di Indonesia nih banyak sekali pengguna internetnya. Kalau saya tidak salah baca berarti benar, sekitar 200 juta pengguna dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terbesar untuk Asia Tenggara. Kita manfaatkan Sukomba yang 200 juta pengguna, pasti bisa FYP kita konten. Ini rasanya lagi nonton TikTok Suci Maria. Kalau Claudia mau joget mungkin. Bagaimana kalau biasanya Sudah guys, terima kasih banyak. Oh begitu, memang begitu dia kalau terakhirnya kan kayak Dia kalau gini ya. terakhir biasanya tiap mata harus dikecilin sayu gini baru. Gini. Ya, jadi itulah khasnya mereka berdua, Suci dan Claudia. Terima kasih sudah Oke, hadir di podcast thank you, acara RRI. Sukses terus ya, dan semua yang di sana semoga terinspirasi dan semoga bisa menjadi next Suci Maria dan juga Claudia Mareta. Bye bye guys. Oke, thank you. Bicara, berbagi inspirasi cerita dan rasa.